Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Adi. Kali ini gue pengen bahas update Bitcoin lagi per tanggal 18 Agustus 2025. Jadi hari ini tuh hari Senin, yang dimana kita baru aja closing weekly ya. Kita lihat closing weekly-nya kayak gimana Bitcoin. Closing weekly-nya itu disambut dengan candle merah setelah ada inverted hammer ya di sini ya. Kalau kita lihat, ini kan ada hammer yang kebalik gitu kan. Nah, ini menandakan lumayan sinyal bearish untuk minggu-minggu ke depannya gitu. Kita juga nggak sanggup close di atas area ini. Kalau kita lihat di area 119.700-an kita nggak sanggup close di sana meskipun udah cetak all time high baru. Nah, terus gimana nih outlook Bitcoin ke depannya gitu kan. Nah, jadi kita lihat dulu di CME gap. CME gap juga tadi pagi sempat ada gap ya. Kalau kita lihat pas dia open di sini tuh ada gap kecil yang udah gue bilang kemarin. Gap itu kalau kecil ketutupnya cepat banget, kayak mungkin cuma sehari doang nih. Di sini gapnya kecil banget dan ini udah langsung ketutup ya ke bawah gitu kan. Jadi kita udah nggak ada masalah sama gap-gapan, udah nggak ada concern gitu. Tapi sekarang concernnya itu adalah yang lebih fatal kalau menurut gue. Kita itu coba kita pakai chart yang bersih aja ya. Kita pakai chart yang bersih, misalnya ini deh. Nah, misalnya kita pakai chart ini, kita gambar garis trendline ya. Kalau kita lihat ini tuh bullish trendline-nya itu, kalau kita lihat ini udah di breakdown. Ini tuh bullish trendline yang nahan Bitcoin dari harga 75.000 pas zaman-zaman tarif Trump. Terus juga yang nahan Bitcoin di sini pas zaman-zaman perang Israel sama Iran. Dan juga di sini ini tuh pas news apa ya, gue lupa deh, pas lagi kemarin crash itu. Nah, terus juga akhirnya sekarang dia breakdown gitu kan. Dan breakdownnya juga dengan closing yang solid banget nih, yang solid di bawah sini kan. Nah, ini juga secara nggak langsung dia udah benar-benar nge-change of karakter di setiap support yang ada gitu. Nah, dia ngebuat lower low gitu kan. Dan di sini yang lumayan tragis itu sebenarnya, kan kita kan udah buat all time high ya baru ya. Nah, harusnya kan tugasnya apa, resisten sebelumnya kan jadi support, tapi di sini sama sekali nggak ada demand guys. Di sini nggak ada demand, di sini nggak ada demand, di sini nggak ada demand, jadi langsung dibablas. Nah, pertanyaannya tuh kemana bayarnya gitu? Apakah bayarnya udah nggak tertarik sama Bitcoin lagi gitu kan? Meskipun kemarin tuh tanggal 15 ada Bitcoin inflow ETF gitu. Nah ini, tapi ternyata kayaknya BlackRock juga nyangkut ini klien-kliennya kan pas dia beli di tanggal 15 kemarin karena dam hari ini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tuh kemarin gue sempet bilang kalau kita tuh kalau pengen agresif sedikit kita bisa setup short ya di daerah sini nih, daerah mana ya. Nah, setup short di sini kan kemarin untuk yang agresif kita tarik dari swing high ke swing low yang internal ya. Nah, ini kalau kalian open entry di Fibo 0,618 nya ini mungkin kalian udah profit luar biasa. Ini jujur gue sendiri nggak entry short ya di sini ya. Gue malah ngelong, malah BEP gue. Kan kemarin gue sempet ngelong yang spekulasi itu kan. Itu gue BEP akhirnya. Gue nggak sempet nge-short ya. Soalnya ekspektasi gue dia mungkin bisa retest ke sini nih. Kayak naik dikit lah gitu. Mungkin gue bakal short di 118.700. Udah gue pasang limit, cuman nggak sampai gitu. Nah, mungkin ini juga pelajaran buat kita gitu ya. Jadi kalau misal kita ngeliat setup kayak begini di internalnya gitu, kita jangan terpaku sama satu entry point gitu. Jangan kita full entry di daerah yang kita mau di sini gitu, jangan. Jadi misalnya kalau risk kalian 1R, mungkin kalian bisa pecah jadi 0,5 ada yang di sini sama ada yang di sini gitu dengan setup kayak begini. Yang pertama kayak begini, yang kedua kayak begini dengan SL di level invalidationnya ya. Kalau dia break dari sini gitu kan. Nah, ya udah tinggal kalian lagi lihat aja targetnya di heatmap yang time frame yang gedenya gitu kan. Nah, sebelum kita bahas price action yang sekarang,
Di sini kita lihat heatmap dulu ya. Heatmapnya bener-bener kelibas abis dalam 1 hari gitu. Nah ini buat kalian yang belum nge-short sih, ini jatahnya tinggal dikit banget kalau menurut gua. Buat kalian yang belum nge-short, jatahnya itu masih ada sih di daerah 114.600 sampai 112.100. Ini jatah terakhir kalau menurut gua. Kalau ini udah dimakan, udah kalian harus nunggu lagi konfirmasi dari heatmap yang udah ada gitu kan. Tapi di time frame sebulannya ini masih ada jauh banget, tapi di 112.000 ya. Makanya itu kemungkinan besar kita tuh bakal visit ke bawah dulu sebelum naik lagi. Kemungkinan kayak begitu gitu. Soalnya kalau kita lihat di atas itu cuma di daerah 119.500, tapi itu juga kecil gitu. Kecil kemungkinannya buat kesana dulu gitu. Nah, jadi gimana cara kita meutilize untuk roadmap Bitcoin ke depannya gitu kan. Di sini gue masih cenderung bearish, dan juga gue cara entry-nya itu gue pingin ngandelin market structure yang ada gitu. Nah, sekarang kita buka dulu Bitcoin yang lower time frame-nya ya, yang 15 menit dulu. Nah, kalian kalau nge-short sekarang banget, kalau menurut gue ini nggak wise, karena kalau kita lihat itu di RSI-nya itu di time frame yang gedenya gitu, dia tuh udah oversold ya. Ini kalian jangan kalau telat jangan FOMO. Di sini juga udah nge-hit support di time frame 4 jam loh, yang high time frame-nya di time frame 1 jam udah oversold gitu. Kalian kalau pengen spekulasi bisa aja, cuman gua sarankan tidak, karena kalau kalian ngelong-ngelong di daerah sini lagi dengan dalih wah oversold, rasanya oversold, bisa aja. Cuman masalahnya bisa aja kalian ke sweep jadi korban yang di liquidity heatmap ini kan, berarti kan stop loss kalian nyatu di sini juga gitu, jadinya bisa jadi korban juga, hati-hati gitu, apalagi hari Senin gitu kan. Nah untuk plan selanjutnya itu gue bakal melihat lower time frame-nya. Kalau kita lihat tuh di sini tuh Bitcoin itu udah ngebuat lower low, sudah pasti ini trend bearish banget. Dan juga dia kalau kita lihat tuh udah breakdown dari trend line ya. Nah ini ntar gue kurang pas kayak ini. Nah kayak begini. Nah udah break, ini bisa mengundang seller lagi, yang dimana sebelumnya kita juga udah break dari yang ini nih. Ini udah di break, yang super bullishnya juga udah di break gitu kan. Jadi untuk pemanfaatan movement selanjutnya, kalau gue pribadi gue bakal seperti biasa tarik Fibo dari swing high ke swing low nya. Kita ngelihat ada order block di daerah sini. Nah ini bisa kita manfaatkan sebagai area supply terdekat gitu. Jadi gue berharap dia bakal movement dulu, retest ke area sini, atau paling mentok 117.700 baru dia reclaim lower low lagi gitu kan. Nah untuk entry-nya sendiri supaya kita nggak salah, kita tuh stop loss-nya harus banget di invalidation levelnya. Nah invalidnya itu di 118.600-an lah. Di sini stop loss, di sini buat entry yang pertama nih di 117.200. Nah untuk yang kedua, kalau buat gue pribadi, gue bakal nge-short lagi di sini. Nah jadi sekarang gue akan bagi menjadi 2 kloter gitu kan, supaya nggak ketinggalan gitu, tapi dengan risk yang sama. Tinggal dipecah aja, bisa jadi 0,25 sama 0,75 di yang posisi keduanya, atau 0,5 juga bisa. Cuman kalau pengen mantap sih sebenarnya 0,4 sama 0,6 sih sebenarnya itu yang ideal gitu. Nah ini kalau buat plan gue pribadi, ini Dior ya. Soalnya di sini gue beracuan pada price action yang udah buat lower low, trend line-nya itu udah ke break, trend bullishnya yang sangat-sangat major. Dan juga kalau kita lihat di sini soal heatmapnya itu masih ada sisa di bawah gitu. Jadi kita mungkin masih bisa turun sekali atau 2 kali lagi gitu. Nah kok salah yang sebulan aja. Kalau yang 3 bulan malah lebih jauh di bawah banget gitu. Nah ini 100 ya, kita bisa visit ke area 111.000-an lah kurang lebih gitu. Nah mungkin nanti juga mungkin nanti Bitcoin bakal volatile karena
ada FOMC guys. Kalau kita lihat di minggu ini gitu. Di minggu ini tuh kalau kita lihat di minggu ini tuh di hari Rabu nih, Rabu. Itu ada FOMC. Hati-hati ya kalian yang lagi scalper gitu loh. Nah ini nih. Sorry, hari Kamis tanggal 21 ya. Jam 1 malam itu ada FOMC ya. Ya kita harus antisipasi kemungkinan kita bakal retrace di tanggal 21 itu gitu. Mungkin kita bakal retrace gitu ke area yang udah tadi gue marking dengan daya beli yang ada di FOMC gitu. Tapi ya gue tetap aja roadmap gue akan menjadi acuannya ke heatmap yang dari koin Eng ini udah lumayan akurat guys. Lo kalau kalian lihat ini dari awal dari sini juga, dari dia turun ke 112 ribuan terus naik lagi sampai all-time high itu based on yang terang-terang ini kan gitu. Nah sekarang tuh yang di atas tuh yang terang dikit banget gitu, sisa yang di bawah gitu. Jadi itu mungkin kalau pas FOMC meeting naik, gue tetap bakal nge-short mungkin kayak gitu ya, dengan risk yang udah gue ukur gitu. Ya gitulah market sekarang ini. Kalau pure ngandelin market structure, kalian ngandelin support terus order block yang bullish di sini, pasti kalian kelibas-libas terus kalau kalian nggak lihat heat map gitu kan. Ini penting banget sih kalau menurut gua. Jadi peta gitu, atau kita sebut contekannya arah Bitcoin gitu kan. Mungkin Bitcoin bakal rebound dulu berhubung ini udah RSI-nya udah oversold, tapi di sini juga gua nggak berani ngelong gitu. Mungkin dia bisa aja retrace lagi terus buat struktur baru di sini kan, bisa aja gitu. Jadi ya udah kita santai aja dulu gitu kan. Untuk yang altcoin mungkin bakal gue rehatin dulu, gue fokus ke Bitcoin dulu karena altcoin pasti ngekor Bitcoin gitu. Mungkin itu aja video di hari ini gitu. Semoga kalian tetap safe, jangan overtrade karena minggu ini ada FOMC tanggal 21. Mungkin segitu aja video dari gue. Thanks for watching and see you guys on next video. Bye bye.